Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas 2 Mekanika Fluida, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Ruslan, 2. Asmarani, 3. Andre Septian Cahyono, 4. Nilam Cahyani Haryadi S, 5. Rizka Sri Wulandari, 6. Ersa Tamrin. Adapun materi diskusi yang akan kami presentasikan yaitu 1. Tekanan, 2. Tekanan pada suatu titik, 3. Distribusi tekanan, 4. Tekanan atmosfer, relatif dan absolut, 5. Tekanan dinyatakan dalam tinggi zat cair, 6. manometer. Adapun materi presentasi yang pertama yaitu yang akan saya presentasikan yaitu tekanan. Apa itu tekanan? Jadi, pada dasarnya tekanan merupakan suatu benda yang dikenai oleh gaya di mana gaya tersebut bertitik di suatu luasan tertentu. Mari kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Terlihat pada ilustrasi di atas, tabung merupakan tabung kayu yang diberikan gaya. Tabung kayu tersebut memiliki luas penampang yang tergambar pada lingkaran luas gaya. Lingkaran luas gaya tersebut merupakan penggambaran besar area tekanan atau luasan tekanan yang dialami oleh balok kayu tersebut. Tekanan sendiri dapat digunakan sebagai untuk mengukur kekuatan zat cair maupun gas. Tekanan memiliki hubungan erat dengan volume dan suhu. Tekanan sesuai dengan definisinya memiliki satuan yang disebut Newton per satuan luas atau N per meter persegi. Atau jika secara internasional atau SI satuannya menjadi Pascal atau PA. Jenis-jenis tekanan. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang terjadi di dalam air. Sesuai dengan namanya, hidro berarti air, statis berarti diam. Ada 3 hal utama yang dapat mempengaruhinya, yaitu kedalaman objek pada zat cair, massa jenis zat cair, gaya gravitasi bumi. Adapun jenis tekanan yang kedua yaitu tekanan udara. Tekanan udara merupakan tekanan yang dapat menggerakkan massa udara di setiap satuan luas. Tekanan udara memiliki perbandingan terbalik dengan ketinggian suatu tempat, di mana semakin tinggi tempat itu maka semakin rendah tekanan udaranya. Rumus tekanan. Yang pertama adalah rumus tekanan secara umum, yaitu P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan dan F sama dengan gaya dan A sama dengan luas bidang. Adapun rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho sama dengan massa jenis, G sama dengan gaya gravitasi bumi, H sama dengan kedalaman benda dari permukaan cairan. Selanjutnya adalah rumus tekanan udara, di mana H sama dengan 760 dikurang X kali 10, di mana H sama dengan ketinggian suatu tempat dan X tekanan tempat tersebut. Sekian materi tekanan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asmarani. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tekanan pada suatu titik. Tekanan pada suatu titik dalam fluida disebabkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Tekanan pada fluida dinamakan tekanan hidrostatis. Selanjutnya, slide kedua. Pada hukum Pascal, tekanan pada suatu titik di dalam suatu titik di atas fluida diam adalah sama di semua arah, tidak tergantung terhadap orientasi permukaan di sekitar titik tersebut. Selanjutnya, slide ketiga. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun. Akibat adanya gaya gravitasi, tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Next. Rumus tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat N per M pangkat 2 atau Pascal PA. Next. Rumus tekanan hidrostatis diformulasikan dengan Rho H sama dengan PGH, di mana
P adalah berat jenis, P sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. G adalah besar percepatan gravitasi, bisa dilihat semua situ ya guys ya. Jadi semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar. Oke, selanjutnya. Contoh soal 1. Seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Masa jenis air yang kita ketahui 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi umumnya 10 meter per sekon pangkat 2. Di sini kita akan menyelesaikannya guys. Next. Nah, penyelesaiannya. Nah, di sini kan kita ketahui tadi bahwa ketinggiannya sama dengan 50 cm. Ini harus diubah dulu ke meter, yaitu 0,5. Masa jenisnya sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Gravitasinya sama dengan 10. Nah, oleh karena itu, kita bisa jawab roh hidronya, yaitu PGH 1000 kali 10 kali 0,5 sama dengan 5000 PA. Ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Masa jenis air yang kita ketahui 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi umumnya 10 meter per sekon pangkat 2. Di sini kita akan menyelesaikannya guys. Next. Nah, penyelesaiannya. Nah, di sini kan kita ketahui tadi bahwa ketinggiannya sama dengan 50 cm. Ini harus diubah dulu ke meter, yaitu 0,5. Masa jenisnya sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Gravitasinya sama dengan 10. Nah, oleh karena itu, kita bisa jawab roh hidronya, yaitu PGH 1000 kali 10 kali 0,5 sama dengan 5000 PA. Distribusi tekanan. Vektor posisi, kecepatan sudut, dan percepatan. R0 sama dengan RIR, omega sama dengan omega IZ, omega dikali buka kurung, omega dikali R0 tutup kurung, sama dengan negatif R, omega pangkat 2 IR. Keseimbangan gaya, vektor delta P sama dengan rho, buka kurung G dikurang A tutup kurung. dP per dz IZ ditambah dP per dr IR sama dengan rho buka kurung negatif GIZ ditambah R omega pangkat 2 IR tutup kurung. Maka dP per dz sama dengan negatif rho G dan dP per dr sama dengan rho R omega pangkat 2. P diintegralkan terhadap R dengan menganggap Z konstan. P sama dengan 1/2 rho R pangkat 2 omega pangkat 2 ditambah F dalam kurung Z. Dengan menganggap R konstan, dP per dz sama dengan 0 ditambah F aksen Z sama dengan negatif rho G, F Z sama dengan negatif rho GZ ditambah C. Sehingga P sama dengan 1/2 rho R pangkat 2 omega pangkat 2 dikurang rho GZ ditambah C. Jika P sama dengan P0 pada buka kurung RZ tutup kurung, maka buka kurung 0,0 tutup kurung, maka C sama dengan P0, sehingga P sama dengan P0 dikurang rho GZ ditambah 1/2 rho R pangkat 2 omega pangkat 2. Untuk menggambar garis tekanan konstan, Z sama dengan P0 dikurang P1 per rho G ditambah R pangkat 2 omega pangkat 2 dibagi 2G sama dengan A ditambah BR pangkat 2. Saya Andre Septian Jayono akan menjelaskan tentang materi tekanan atmosfer relatif dan absolut. Pengertian tekanan atmosfer relatif dan absolut. Tekanan atmosfer adalah tekanan pada titik manapun di atmosfer bumi. Umumnya tekanan atmosfer hampir sama dengan tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh berat udara di atas titik pengukuran. Tekanan relatif atau tekanan terukur adalah tekanan yang diukur berdasarkan tekanan atmosfer di atas atau bawah tekanan atmosfer. Tekanan relatif dari zat cair yang berhubungan dengan udara luar
bertekanan 0, sehingga tekanan relatif adalah positif bila lebih besar dari tekanan atmosfer dan negatif apabila lebih kecil. Tekanan relatif biasa disebut relative pressure atau gauge pressure. Tekanan absolut adalah suatu tekanan yang ada di atas 0 absolut atau jumlah dari tekanan atmosfer dengan tekanan relatif. Apabila tekanan relatif adalah negatif, maka tekanan absolut adalah tekanan atmosfer dikurangi tekanan relatif. Perbedaan tekanan atmosfer relatif dan absolut. Tekanan pengukur atau yang biasa disebut tekanan relatif. Biasanya alat mengukur putaran menunjukkan tekanan diferensial dari cairan atau gas di atas atau di bawah atmosfer ini. Ini adalah tekanan gauge. Tekanan atmosfer diambil sebagai referensi 0 dari mana pengukuran di atas atau di bawah tingkat ini diambil. Tekanan atmosfer udara di atas bumi. Atmosfer ditarik oleh bumi karena gravitasi, dan beratnya memberikan tekanan pada permukaan bumi. Ini adalah tekanan atmosfer saat kita naik di udara. Tarikan berkurang dan tekanan pada permukaan di level-level itu turun sampai mendekati 0 dan Anda mendapatkan ruang hampa udara di luar atmosfer yang terukur. Tekanan absolut mengukur tekanan udara atau gas dalam hal tekanannya pada dinding wadah, kapal, atau ruangan. Referensi adalah tekanan 0 ketika sama sekali tidak ada jejak udara atau gas yang ada di sistem. Semua unit dalam teknologi vakum dan ilmu luar angkasa mengikuti sistem ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tekanan dinyatakan dalam tinggi zat cair. Ketika mencoba untuk menyelam ke dasar kolam, semakin dalam menyelam, maka akan terasa tekanan yang semakin besar. Tekanan yang dihasilkan oleh zat cair tersebut dinamakan tekanan hidrostatis. Jenis zat cair juga dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan pada kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh berat zat cair, sehingga P sama dengan Rho kali G kali H, dengan P tekanan, M massa benda, Rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, H tinggi zat cair, V volume zat cair. Hukum Archimedes menyatakan jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, maka benda akan mendapatkan gaya apung atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Secara matematis ditulis Fa sama dengan Wf karena Wf sama dengan Mf kali G dan Mf sama dengan Rho F kali V. Maka Wf sama dengan Pf Rho F kali V kali G, dengan Fa gaya apung, Rho F massa jenis zat cair, V volume air yang didesak oleh volume benda yang tercelup, G percepatan gravitasi. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Pada pompa hidrolik terdapat dua luas penampang yang berbeda, yaitu luas penampang kecil A1 dan luas penampang besar A. Jika penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P1. P1 sama dengan F1 per A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P1 tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Dengan demikian, pada penampang A akan muncul gaya angkat F2 dengan tekanan P2 sama dengan F2 per A2. Secara matematis akan diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. P1 dan P2 sama dengan tekanan, F1 dan F2 sama dengan gaya yang diberikan, A1 dan A2 sama dengan luas penampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Sriulandari. Saya akan melanjutkan materinya yang berjudul manometer. Manometer adalah instrumen yang mengukur tekanan menggunakan kolom cairan. Instrumen ini digunakan untuk mengukur tekanan cairan dan terdiri dari tabung yang diisi dengan cairan. Tingkat cairan ditentukan oleh tekanan Frida dan juga tinggi cairan yang ditunjukkan pada skala. Selanjutnya, fungsi dari manometer sendiri adalah: yang pertama, mengukur tekanan gas yang dekat atau di bawah tekanan atmosfer. Manometer diisi dengan cairan padat seperti merkuri atau minyak untuk menentukan tekanan gas. Berikut terdapat jenis-jenis manometer. Yang pertama ada manometer raksa terbuka. Seperti yang kita lihat pada contoh gambar,
Manometer raksa terbuka sangat mirip dengan manometer tabung U, seperti yang disebutkan di atas. Di sini, satu lokasi terbuka, atau yang dianggap sebagai lokasi atmosfer di manometer YouTube, terhubung ke lokasi tekanan yang berbeda. Yang kedua, manometer raksa tertutup. Seperti yang kita lihat pada gambar, manometer ini sangat mudah dibuat karena terdiri dari tabung bengkok berbentuk U, yang salah satu ujungnya terhubung ke lokasi pengukur A, dan lokasi alternatif menerima atmosfer yang kemudian diisi dengan liquid. Kepadatan cairan menentukan berbagai tekanan yang dapat diamati. Yang ketiga ada manometer utup terbalik. Manometer utup terbalik digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan yang sangat kecil dalam cairan. Utup terbalik yang mengandung cairan ringan yang sering digunakan untuk mengamati perbedaan tekanan rendah antara dua titik di mana akurasi lebih tinggi diperlukan. Jenis manometer ini biasanya terdiri dari asosiasi udara pada jenis cair manometrik. Yang keempat ada mikromanometer. Mikromanometer ini digunakan untuk mengukur variasi tekanan yang sangat kecil atau variasi tekanan yang sangat rendah. Mikromanometer adalah jenis manometer yang mudah berubah. Satu anggota badan dibentuk ruang cross-sectional yang lebih besar. Mikromanometer mengamati begitu sedikit variasi tekanan dengan ketelitian tinggi. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip kerja manometer. Cairan ditempatkan di dalam tabung. Biasa cairan responsif seperti merkuri yang stabil di bawah tekanan. Salah satu ujung tabung U kemudian diisi dengan gas yang akan diukur. Biasanya dipompa sehingga tabung bisa disegel. Di belakangnya ujung satunya dibiarkan terbuka supaya mendapat tekanan alami dari luar. Cairan tersebut kemudian diimbangi di bagian bawah, tergantung tekanan gasnya. Tekanan atmosfer menekan cairan, memaksanya turun dan masuk ke ujung tabung yang tertutup. Gas yang terjebak di ujung yang tertutup juga mendorong ke bawah, memaksa cairan kembali ke sisi lain. Kemudian, pengukuran diambil untuk melihat seberapa jauh cairan di ujung yang disegel telah didorong baik di bawah titik cairan di ujung terbuka atau di atasnya. Jika cairannya rata langsung di kedua tabung, maka tekanan gasnya sama dengan tekanan udara luar. Jika cairan naik di atas level ini di ujung yang disegel, maka tekanan udara lebih berat daripada gas. Jika gas lebih berat daripada udara, maka akan mendorong cairan di ujung yang tertutup rapat di bawah titik yang sama.